Cantik banget, ini lembut banget, perpaduan yang sangat cocok sekali. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan besar, beratnya 30 gram. Kemudian tambahkan setengah saset agar-agar plain atau sekitar 3,5 gram. Ini supaya teksturnya nanti jadi lebih padat dan juga lebih lembut. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu ini diaduk hingga betul-betul tercampur merata supaya pada saat diberi cairan tidak menggumpal. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Lalu ini diaduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Saat kita memasak puding, pastikan betul-betul mendidih ya, supaya nanti pudingnya tidak mudah basi dan juga tidak mudah berair. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Kemudian tuang puding coklat ke dalam loyang atau cetakan. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Setelah puding coklatnya set, selanjutnya ini akan saya potong-potong. Potongannya potongan dadu seperti ini ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar plain beratnya 7 gram. 3 saset kopi instan, saya pakai white coffee yang original, beratnya per saset 20 gram. Selanjutnya aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1200 ml air. Lalu ini diaduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan api. Selanjutnya tambahkan 1 kaleng kental manis, saya pakai merek Omela, beratnya 370 gram. Ini saya masukkan semuanya. Untuk sisa di kalengnya ini saya tambahkan kurang lebih 50 ml air. Nah seperti ini. Selanjutnya ini dimasak kembali sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget ya teman-teman. Untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, bisa menambahkan gula kalau dirasa ini kurang manis. Nah ini kental manisnya sudah larut, selanjutnya matikan api. Puding kopi ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang baru bisa dituangkan. Jadi ini nggak panas-panas dituang ya, karena kalau masih panas dituang itu nanti bisa merusak mikanya, juga bisa menyebabkan puding coklatnya meleleh. Untuk mikanya saya menggunakan mika dengan ukuran TX7C seperti ini. Ini 100 piecesnya harganya Rp6.000, saya beli di pasar, jadi relatif sangat terjangkau ya. Selanjutnya masukkan puding coklat ke dalam mika. Dalam setiap mika ini berisi 9 potong puding coklat, jadi tinggal dibagi rata aja. Dan ini puding kopinya itu uap panasnya sudah betul-betul hilang ya teman-teman. Jadi ini kayak anget-anget kuku gitu. Di permukaannya ada putih-putih seperti ini mengambang. Ini tinggal diambil aja, karena ini bikin tampilan pudingnya nanti jadi kurang cantik. Ini kalau dibekukan bisa dimakan ya.
Selanjutnya, tuang puding kopi ke dalam mika. Saya menggunakan sendok sayur seperti ini. Ini saya tuang 1 sendok sayur ya. Pudingnya semuanya udah saya masukkan ke dalam mika. Hasilnya banyak banget. Ini ada 65 mika. Dan kemudian puding ini akan saya biarkan sampai betul-betul set di suhu ruang. Baru nanti ditutup. Siapkan panci, kemudian masukkan setengah saset agar-agar plain. Ini agar-agarnya sudah saya masukkan ke dalam mangkok seperti ini supaya lebih mudah untuk membaginya ya teman-teman. Agar-agar plainnya yang beratnya 7 gram. Jadi kurang lebih ini saya masukkan 3,5 gram. Tambahkan 1 saset kental manis beratnya 40 gram. Kemudian 2,5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini disesuaikan dengan selera masing-masing, boleh dikurang atau ditambah. Tambahkan 500 ml air. Kemudian aduk hingga tercampur, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Setelah puding susunya mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Kalau buih-buih yang ada di permukaan ini sudah berkurang, selanjutnya ini akan saya biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil menunggu puding susunya hangat, siapkan mangkok, masukkan 1 sendok makan biji selasi, kemudian tambahkan air panas secukupnya. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kalau puding susunya uap panasnya sudah betul-betul hilang, selanjutnya ini baru bisa dituang ke dalam mika. Hasilnya 11 mika seperti ini. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Sambil menunggu puding susunya set dan dingin, kembali siapkan panci, masukkan sisa bubuk agar-agar tadi setengah saset. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Kemudian 500 ml air. Dan secukupnya pasta stroberi. Ini diaduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak puding menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Masukkan biji selasi yang tadi sudah direndam. Kemudian aduk hingga tercampur. Dan ini akan kembali saya diamkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil menunggu puding stroberinya dingin, selanjutnya ini untuk puding susunya sudah set ya teman-teman. Kemudian untuk puding susunya ini dipotong menjadi 2 bagian tapi disilang seperti ini. Nah, jadi dia membentuk segitiga seperti ini. Kemudian ambil 1 bagian puding. Selanjutnya letakkan untuk 1 bagian ini di mika yang baru. Dan ini udah selesai semuanya. Untuk puding stroberinya, kalau uap panasnya sudah betul-betul berkurang, selanjutnya ini akan saya tuangkan ke dalam mika. Ini dituangnya pelan-pelan aja ya. Nah, seperti ini. Jadi nuangnya supaya permukaannya rata. Ini cupnya nggak aku timpa-timpa di tutupnya ya teman-teman. Aku taruh di masing-masing aja. Jadi lebih mudah pakai sendok kayak gini ya teman-teman, supaya lebih rapi hasilnya. Dan satu lagi, pastikan saat menuang puding ini harus dipastikan betul-betul uap panasnya sudah hilang ya. Semuanya udah saya tuangkan. Selanjutnya ini biarkan hingga betul-betul set dan dingin,
baru nanti mikanya bisa ditutup. Siapkan panci. Kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa mangga, ini beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Dan 800 ml air. Supaya lebih cerah, tambahkan 3 tetes pewarna oranye. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang, juga buih yang ada di permukaannya ini berkurang. Nah, ini warnanya udah transparan, buihnya udah hilang. Selanjutnya, tuang puding ke dalam cetakan atau loyang seperti ini. Kemudian biarkan hingga betul-betul set. Untuk fruit asidnya, ini saya kelupaan ya teman-teman. Ini ada di belakang kemasan dari Nutrijelnya. Untuk semua Nutrijel yang rasa buah itu ada fruit asidnya, dan itu jangan sampai di skip. Tapi ini kelupaan banget tadi. Jadi kalau udah mendidih itu, setelah uap panasnya berkurang, langsung dimasukkan fruit asidnya. Ini untuk masih sempet ya teman-teman. Fruit asid itu tujuannya untuk memperkuat rasa buahnya. Kalau puding mangganya sudah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 1200 ml air. Selanjutnya aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau puding beningnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu masukkan 1 kaleng kental manis, saya pakai Omela, ini beratnya 370 gram. Dan ini saya masukkan semuanya. Untuk sisanya ini saya tambahkan air 50 ml. Masak kembali sampai kental manisnya larut, kemudian mendidih lagi. Tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai beludak-beludak banget ya. Kalau puding susunya sudah kembali mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar, dan kemudian ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul berkurang atau nanti suhunya sudah hangat. Dan untuk puding mangganya ini udah set. Selanjutnya ini akan saya potong-potong. Puding mangga ini dipotong dadu. Untuk potongannya ukurannya sedang aja. Dan hasilnya seperti ini. Ini potongannya memang nggak sama ya. Jadi ada yang kecil dan ada juga yang agak kebesaran gitu. Ini disisihkan terlebih dahulu. Untuk mikanya saya menggunakan mika TX7C seperti ini. Dan ini udah saya susun semuanya. Selanjutnya masukkan puding jelly ke dalam mika. Untuk 1 mika seperti ini saya beri 9 potong jelly. Untuk puding susunya ini setelah didiamkan sampai hangat, ada seperti kulit seperti ini di permukaannya, ini diambil aja. Selanjutnya tuang puding susu ke dalam mika. 1 mika ini saya beri masing-masing 1 sendok sayur puding susu seperti ini. Ini pakai sendok sayurnya yang kecil. Kalau misalnya ada yang belepotan di bagian mikanya waktu kita nuang puding susunya, nanti dirapihkan pada saat akan ditutup dan setelah pudingnya betul-betul set dan dingin.
Semuanya udah aku tuangkan ke dalam mika. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Pertama, siapkan 1 bungkus Oreo. Kemudian ini kita keluarkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya Oreonya ini akan saya pisahkan krimnya. Seperti ini. Selanjutnya ini akan saya hancurkan, dipecah-pecah seperti ini. Tapi nggak terlalu hancur banget ya teman-teman. Jadi cukup dipecah-pecah seperti ini saja. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan panci. Masukkan 1 saset agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. 1 saset Nutrijel plain beratnya 10 gram. Ini yang kemasan kecil. 8 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. Kemudian masukkan krim Oreonya. Tambahkan 700 ml air dan 700 ml susu UHT full cream. Kalau misalnya mau pakai susu UHT semua juga boleh. Selanjutnya ini diaduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Teman-teman, saat kita memasak puding pastikan harus benar-benar sampai mendidih ya, supaya nanti hasilnya tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Saat membuat puding susu seperti ini juga tidak boleh ditinggal-tinggal ya, jadi harus terus diaduk seperti ini supaya adonan puding susunya tidak pecah. Karena kalau adonan puding susunya pecah, itu nanti akan merubah rasa dan juga tekstur dari pudingnya. Jadi sama seperti kita memasak santan ya teman-teman. Kalau puding susunya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah sedikit berkurang, ambil 700 ml puding susu. Ini saya pindahkan ke mangkuk seperti ini. Untuk sisanya ini saya tutup. Untuk yang di dalam mangkok tambahkan remahan Oreo yang tadi sudah dihancurkan. Saya masukkan semuanya. Kemudian ini diaduk-aduk. Selanjutnya ini akan saya biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya hilang atau sampai hangat. Kalau puding Oreonya uap panasnya sudah betul-betul berkurang, selanjutnya ini akan saya tuangkan ke dalam mika. Untuk mikanya saya menggunakan mika dengan ukuran 7C. Ini dituang sampai penuh. Dan hasilnya 18 mika seperti ini. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Setelah betul-betul set seperti ini, selanjutnya ini saya potong menjadi 2 bagian. Tapi dipotong membentuk segitiga seperti ini ya. Selanjutnya ambil 1 bagian. Nah, seperti ini. Letakkan untuk 1 bagian ini di mika yang masih baru. Seperti ini. Lanjut, saya ulangi caranya, potong. Ini pelan-pelan saja.
Kemudian diambil di salah satu bagian. Usahakan sisinya sama ya, supaya nanti hasilnya itu rapi. Nah, seperti ini. Lanjut, lakukan sampai selesai. Semuanya udah selesai aku potong dan kemudian ini sisihkan terlebih dahulu. Untuk sisa puding susunya, tambahkan 100 gram coklat batang. Ini saya pakai merek Diamond. Lanjut, ini diaduk-aduk, dimasak sampai coklat batangnya larut. Saat kita membuat puding coklat seperti ini menggunakan coklat batang, pastikan coklat batangnya betul-betul larut. Setelah mendidih dan coklat batangnya betul-betul larut seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk terus puding coklat sampai suhunya hangat dan uap panasnya betul-betul berkurang, baru dituangkan ke dalam mika. Jadi jangan panas-panas seperti ini dituang ke dalam mika, karena itu bisa merusak mikanya. Terus ini harus terus diaduk ya teman-teman, jangan ditinggal-tinggal, karena kalau ditinggal nanti bagian permukaannya malah mengental. Selanjutnya puding coklat ini akan saya tuangkan ke dalam mika seperti ini. Ini nuangnya pelan-pelan aja supaya rapi. Kalau misalnya ada yang bleber-bleber, itu nanti akan dirapikan ya pada saat sudah benar-benar set dan akan ditutup. Untuk puding coklat ini setelah uap panasnya berkurang itu lumayan cepet banget dia setnya. Jadi kalau misalnya udah terlanjur mengental bisa dicairkan lagi. Ini karena tadi terlanjur membeku, saya cairkan kembali. Setelah semuanya selesai dimasukkan ke dalam mika, selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set di suhu ruang. Baru nanti kalau sudah set dan dingin, ini bisa ditutup dengan tutup mikanya ini ya. Sebelum ditutup semuanya, aku mau langsung cobain puding ini. Masya Allah tuh kelihatannya itu lembut. Dan tampilannya ini teman-teman cakep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini lembut banget. Kelihatan tuh creamy banget. Bismillah. Masya Allah, rasanya itu ngangenin banget. Creamy, lembut, nyoklat, terus ada perpaduan rasa Oreo. Enak banget. Ini benar-benar recommended banget. Wajib dicobain di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.